2016 kalau nggak salah kan STEMA sempat kayak ada kerja sama Otsuka Jepang. Itu aku sempat berangkat ke Jepang disponsori sama Otsuka. Halo semuanya, selamat datang di STEMA Talks Alumni. Podcast kali ini akan menghadirkan kisah inspiratif dari para alumni Stella Maris BSD. Sebelumnya, perkenalkan saya Angelica Celestine Pani Leonard, saya dari kelas 10. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pasti bakal bikin kita termotivasi. Alumni yang hadir kali ini adalah Kak Audrey ya. Boleh disapa dulu dong Kak? Halo, nama aku Audrey. Oh iya, Kak Audrey itu dulu lulusan tahun berapa sih Kak? Aku lulusan tahun 2018. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya? Iya 7 tahun, iya. Emang lama banget. Kira-kira ada throwback nggak sih Kak pas datang ke sini gitu, ada yang beda nggak dari sekolahnya gitu? Throwbacknya sih ya ada sih ya, Gedung Omega tetap sama, tapi kan kayak aku lihat tadi banyak yang kayak renovasi gitu kan dicat, lapangan basketnya juga dicat, padahal lapangan hampir gak pernah dicat sebelumnya. Terus ya sih banyak yang berubah, renovasinya banyak berubah. Tapi nanti aku mau coba cek kayak ke kelas-kelasnya gitu, mau lihat kalau ada yang berubah atau enggak. Terus kira-kira ada nggak kenangan unik atau kenangan lucu yang masih diingat dari pas masa-masa sekolah di sini? Kenangan unik atau lucu, wah banyak tapi udah 7 tahun yang lalu ya. Paling yang ku ingat waktu aku di STEMA tahun 2000 berapa itu ya? 2016 kalau nggak salah kan STEMA sempat kayak ada kerja sama Otsuka Jepang. Itu aku sempat berangkat ke Jepang disponsori sama Otsuka di tahun 2016 sama 1 minggu atau 10 hari. Itu tuh lumayan ya, itu salah satu pengalaman uniknya. Nah, studi tour barengan sama teman-teman sama Pak Yosef juga. Itu sama pengalaman unik lainnya ya paling entah kenapa yang aku ingat cuma Lause doang sih. Lause masih di sini kan ya? Lause yang mana? Lause Edi masih di sini kan itu? Iya, Atau Lause Edi masih. masih? Oh, oke. Ya itu sih yang aku ingat. Kenapa? Terus guru favorit kakak dulu tuh siapa? Masih ada nggak di sini kayaknya? Guru favorit itu sebenarnya almarhum Bu Regina. Oh, Iya. saya nggak tahu. Tahu, oke. Almarhum Bu Regina ya paling sama Bu Ningrum juga. Itu sih, ya. Terus sekarang ini kakak lagi sibuk apa? Sehari-harinya. Iya, Ya, sekarang sih lagi sibuk konten, terus juga ngerjain kerjaan klien karena aku sekarang freelance gitu, jadi juga ngerjain kerjaan klien, gitu-gitu aja sih sehari-hari. Kalau boleh tahu freelance kakak itu yang di bagian apa gitu? Oke, kalau freelance aku fokusnya tuh social media sama konten kreator gitu kan. Terus tapi kan aku karena bisa video editing sama graphic design juga, jadi kadang juga diminta tolong buat kayak designing sama video editing gitu, tapi main fokusnya ya creating konten, tapi itu juga semuanya satu paket sih technically speaking. Kayak gitu. Terus sekarang aku lagi kerja buat rata-rata buat klien karena waktunya lebih fleksibel juga, tapi tapi pendapatannya juga lumayan gitu. Terus sekarang lagi ya fokus ke klien properti sih, lagi fokusnya ke properti gitu. Gitu deh. Kakak boleh nggak sih ceritain bagaimana perjalanan kakak dari lulus sekolah sampai bisa jadi yang sekarang ini? Berarti 7 tahun. Ya. Sebentar. Itu long story itu. Dari lulus STEMA 2018, kan habis itu aku langsung berangkat ke Jepang buat kuliah. Jurusannya hubungan internasional di Tokyo. Itu aku inget kayak waktu lulus itu guru-guru sempet kayak nyelamatin kayak sukses ya di Jepang gitu-gitu. Akunya juga masih kayak agak gimana ya, kan tuh kan masih masuk masa transisi kan. Terus berangkat ke Jepang, itu juga aku sampai di Jepang tuh kayak itu kan emang dari kecil pengen kuliah di sana. Tapi begitu sampai di sana juga culture shocknya banyak, pakai banget, bahasa beda, sosialisasinya juga beda, komunikasinya beda. Tuh culture shocknya lumayan parah sih, tapi kayak itu kayak ya part of learning experience kan, part kayak konsekuensi kalau mau kuliah luar negeri ya mau nggak mau mesti tahan banting di sananya. Dan culture shocknya bukan kayak in konteks
social atau culture doang, tapi sampai kayak kita kan di sini kebiasaan tinggal sama orang tua, kagak perlu masak, kagak bayar listrik, kagak bayar air, kagak bayar rent rumah kan. Di sana urus sendiri semua, harus bayar wifi, phone bill, semuanya kayak mau nggak mau dipaksa mandiri kan. Kalau nggak mandiri ya nggak bisa, nggak mungkin ke handle semuanya. Itu terus mesti digabungin sama kuliah, tugas-tugas kuliah, belum lagi part time job gitu. Dan itu emang culture shocknya lumayan sih, tapi ya mau nggak mau tetap harus ditahanin. Tuh tahun pertama kayak gitu, aku inget kayak beneran kayak agak kebingungan, cuman ya enjoy aja gitu toh. Di tahun kedua baru mulai kayak lebih adaptasinya baru lebih enak. Tuh baru kayak pelajaran kuliah juga nggak stres waktu tahun pertama, karena tahun pertama pelajarannya juga bikin pusing karena baru beradaptasi. Terus kan pembelajarannya kan pakai bahasa Inggris kan. Waktu aku SMP SMA kan pembelajaran kita semua pakai bahasa Indonesia kan. Nah, so that was a huge culture shock for me. Tapi kayak ya wis lah, like whatever happens man, ini ya konsekuensinya kan harus kuat. Tahun kedua baru mulai adaptasi lumayan. Itu terus kiranya kan waktu itu masa kuliahku mungkin bakal agak normal gitu kan. Ternyata kagak. COVID-19 tahun 2020 itu ada plus minusnya. Cuma waktu itu kan waktu COVID-19 aku stuck di Jepang, nggak bisa pulang. Jadi selama 2-3 tahun 2,5 tahun gitu stay di sana. Karena waktu itu ceritanya aku mesti cepetan masuk Jepang sebelum border ketutup kan buat kuliah gitu. Terus stay di sana 2,5 tahun. Itu pengalamannya sih bagus dan gak bagus karena ya thankfully waktu di sana banyak teman-teman juga kan, jadi kayak kita semua kayak udahlah saling jaga satu sama lain gitu. Tapi in the same time kayak pengalaman kuliahnya tuh kayak agak shortcut sih, kayak agak berbeda dari yang lain gitu karena kita nggak ke kampus kan, nggak ke kelas, nggak ada sosialisasi in person tiap hari di sekolah gitu. Itu yang selama kayak dari 50% dari kuliahku tuh nggak ada karena semuanya serba online. Kayak itu yang jujur dari aku pribadi berharap gak ada COVID ya, well no one wants COVID, tapi kayak dia pengalaman kuliah aku tuh agak berbeda dari yang lain gitu, dan itu ada efeknya ketika aku lulus gitu. Karena sekarang aku lulus tapi kita kan generasi, aku bilang kayak generasi COVID, aka kita lulus waktu economic crisis. Waktu ekonomi lagi kacau lah, tuh semuanya lagi rusak gitu. Aku lulus pas di tahun segitu kan. Dan itu challenging banget sih karena kayak nyari kerjanya susah, walaupun experience-nya banyak, tapi tetap nyari kerjanya susah karena employer sama companies tuh lagi at least pengalamanku yang waktu di Jepang tuh lagi pada hiring freeze, immigration-nya susah karena mereka lagi border tuh baru dibuka pelan-pelan gitu. Terus dan yang buat aku pengalaman yang kayak lebih I wish I can fix that, tapi kayak well it's in the past, jadi mau gimana lagi. Itu waktu selama kuliah itu kan aku nggak ada internship sama sekali, nggak ada magang karena magang di sana nggak terlalu diwajibkan, itu pertama. Yang kedua, walaupun aku mau cari magang tapi karena COVID-19 semua company ya lagi tutup semua, jadi beneran kayak opportunity pun nggak ada gitu loh. Dan aku juga mau proaktif nyari magang gitu-gitu juga ya susah. Itu yang aku kayak wish I can fix that to some degree, tapi in the same time kayak things out of my control gitu kan, kayak gue juga nggak mau COVID-19 gitu. Jadi kayak gitu deh tuh. Terus akhirnya aku balik sini karena visanya ribet banget. Terus waktu itu ekonomi Jepang juga lagi agak kacau deh waktu itu. Jadi aku kayak after like further consideration aku kayak udahlah balik Indo aja, maybe things will be better juga di Indonesia gitu kan. Terus aku balik sini, balik tinggal sama orang tua, nyari kerja, terus ketemu teman-teman SMA, terus sekarang di sini deh gitu. Kira-kira tantangan terbesar kakak dalam membangun karir kakak di dunia kreatif ini sama gimana sih cara ngatasinnya itu? Tantangannya? Iya, tantangannya. Tantangannya kayak apa nih? Hambatan-hambatan mungkin. I mean the hardest part banyak sih. Sebenarnya banyak karena kalau independent content creator gitu kayak yang aku kayak lakuin sekarang itu, the hardest partnya itu kayak itu semuanya kerjaan kamu sendiri gitu. Kayak
kalau misalnya tim konten atau kayak gitu kan biasanya kayak ada kameramen, ada videographer, ada scripting, ada research SEO, ada kayak mereka kan ada kayak independent job desk-nya sendiri. Kalau lu independent content creator ya everything on your own gitu. Jadi mesti semuanya harus bisa gitu kan, harus kayak asah skillnya tuh beneran gitu kan. Dan kayak tantangannya ya imposter syndrome, kayak mempertanyakan kayak am I doing the right thing kayak gitu tiap hari, karena kayak satu sendiri, dua gak ada teman berkomunikasi, jadi sebenarnya semuanya mesti harus diselesaikan sendiri gitu kan. Itu kayak one of the hardest challenge di dunia ini, I guess. Kira-kira apa ada pelajaran atau nilai-nilai dari Stella Maris yang masih kakak pegang dan terapkan di kehidupan profesionalnya? Kayaknya dulu Pak Yosef tuh sempet ngomong sesuatu sama aku, tapi aku lupa. Tapi something about kayak pokoknya kayak I guess something kayak never give up gitu. Tapi adalah aku lupa bahasannya Pak Yosef apa. Tapi aku waktu Pak Yosef ngomong itu ke aku kayak yes, kayak I'll keep that in mind gitu. Dan waktu itu juga akhirnya akan denger apa ya, aku lupa apa yang diomongin apa, itu masalahnya. Tapi kayak feelingnya dapet cuman lupa apa yang pasti diomongin Pak Yosef. Cuman waktu Pak Yosef ngomong itu aku ingat kayak okay, I'll keep that in mind. Dan itu kayak salah satu motivasiku buat kuliah ke luar negeri gitu. Karena apa namanya, kan aku ya dari kelas 10 waktu di STEMA kelas 10 aku udah mulai kayak pelan-pelan cari-cari beasiswa lah, cari-cari pengalaman whatever I can do supaya bisa kuliah ke luar negeri kayak gitu. Kira-kira apa yang memicu kakak dulu tuh untuk terjun ke dunia digital content? Apa ya? Sebenarnya sih awalnya tuh karena suka video editing. Dan aku inget banget tuh pertama kali aku ngedit video tuh actually buat kelas komputer di STEMA, buat kelasnya Pak Alex. Itu ngedit pakai software tahun berapa tuh, tahun 2012 ya. Software tahun 2012 itu yang cuma kayak slideshow doang gitu, simple banget kan. Cuma waktu aku saya edit aku kayak kok keren. Terus sejak itu kayak aku jadi kayak video editing kok seru sih, tapi kan jarang dilatih aja gitu kan. Terus waktu aku kuliah, terus kan apalagi di sekarang kan sosial media juga makin gede gitu kan. Terus aku juga ngeliat transisi dari yang awalnya kayak sosial media masih biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi sekarang gitu selama SMP SMA kuliah. Terus aku juga grow up nontonin YouTube gitu-gitu. Terus akhirnya kayak waktu kuliah pas lagi COVID, pas lagi nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu, aku ngobrol sama temanku, kayaknya gue mau nyoba konten deh, maksudnya kayak kayak fokusin gitu. Terus kita mikir mau apa nih, karena konten kan banyak. Terus aku dari dulu kayak pengen coba fokusnya ke video editing gitu. Terus ingat banget pertama kali ngeditnya itu pakai iMovie MacBook. Video editor pasti tahu tuh editannya apa tuh, video editor paling gak enak tuh iMovie. Gak enak pakai banget karena limited kan, gak banyak, kayak gak seenak yang sekarang gitu. Maksudnya gak seenak video editor yang profesional gitu. Sekarang udah banyak. Tapi tau gue ngedit pertama pakai movie, kok seru, susah tapi seru kayak gitu. Terus habis itu kayak ya udah berkembang. Terus akhirnya mau start YouTube gitu, buat kayak awalnya main-main kan. Dan awalnya aku bikin portfolio, buat kayak portfolio kreatif gitu. Karena kan kalau di dunia kreatif kan paling pentingnya kan portfolionya kan. Kayak udah kita bikin portfolio pakai YouTube channel aja gitu. Ya udah dilatih aja dari itu terus kayak gitu deh. Mungkin terinspirasi juga karena kan gara-gara COVID, jadi sosial media juga lagi naik-naiknya. Itu lagi naik-naiknya, iya. Itu lagi naik-naiknya, tapi TikTok karena lagi naik kan. Entah kenapa gue gak main TikTok sih. Cuman ya waktu COVID juga dikasihkan waktu luang juga. Dan ya pas waktu itu juga tinggal di Jepang, dan untung masih ada teman-teman kan, jadi kayak bantu-bantu juga ada lah kayak gitu. Kakak kan juga sering berbagi soal lifestyle dan branding. Bagaimana kakak menemukan voice atau niche di konten gitu ya? Di dunia konten. Experimenting, ngobrol sama temen, existential crisis, mempertanyakan kehidupan, I guess, kayak itu. Tapi I will say yang bantu buat nemuin voice atau niche gitu, kan tekniknya kalau konten itu kan kamu kan menempatkan dirimu depan kamera kan. So the branding it's your own entire personality and identity. Dan itu yang kayak orang
aku juga susah, sampai detik ini susah gitu untuk kayak fully be myself in front of a camera, karena kayak this is not a normal thing to do kayak gitu, cuman kayak latihan terus. Dan untuk kayak find your voice atau niche, sebenarnya aku untuk bisa kayak find niche-nya aku tuh juga banyak banget eksperimennya, dari kayak research konten, belajar editing baru, karena video kayak editing style A sama editing style B beda, brandingnya beda, dan tuh mesti dicoba terus mana yang bener mana yang enggak. SEO research-nya juga mesti dicari terus, tapi ini kan semuanya technical kan. I would say yang kayak lebih kayak more mentally itu lebih mesti banyak reflection sih. Karena kayak things that I'm putting out there content wise itu kan reflection dari hidup aku sendiri kan, kayak my experience, my own thoughts itu yang mesti aku kayak constantly kayak reflect on it, terus kayak belajar kayak gitu terus. Kayak gitu deh. Dari situ pelan-pelan coba find my voice, find my niche. Susah pakai banget BDW, tapi ya mesti coba terus. Maksudnya kayak the whole point is keep experimenting, walaupun susah, walaupun banyak ups and downs, trials and error, mesti coba terus kayak gitu. Intinya never give up. Ya, Loki. Ya, never give up. Kebetulan juga kalau di dunia sosial media itu kan berbahaya ya. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita share tentang kehidupan kita. Exactly. Kayak social media, it's like basically you're putting your life out on the internet. Itu kan kayak that as an idea tuh kayak kayak serem gitu kan. Kayak itu kayak fear pertama aku juga ada kayak gitu, tapi kayak udah kayak coba aja, jalan aja, tapi juga kayak apalagi sekarang kan social media kan lagi terlalu rame menurut aku. Lagi terlalu rame gitu kan, sampai aku aja kayak this is too much gitu. Jadi kayak things that you want to say on the internet juga kayak mesti dikontrol kayak gitu dan ya harus experimenting terus definitely, buat ketemu niche yang kamu mau, yang kamu suka kayak apa tuh. Nggak bisa kayak one video up, one content up, I find my voice, kayak mesti coba terus sampai ketemu yang sampai ketemu kayak gitu. Dan walaupun ketemu juga belum selesai, kayak how you can kayak develop that, gimana maintaining-nya. Dan itu semua kayak niche atau voice itu cuma bukan kayak ngobrol gitu doang, kayak dari color grading mesti diperhatiin, editan mesti diperhatiin, music, scripting, audio, tema semuanya mesti diperhatiin. Satu paket sih itu semua. I would say satu paket, karena aku kan lebih fokusnya video editor kan, jadi itu semua yang harus aku perhatiin kayak gitu. Pernah nggak ada momen pas kakak ngerasa stuck dan down dalam membangun karier? Gimana cara kakak bangkit dari momen-momen itu? Tiap hari sih itu. Every day, every night, kayak memikirkan kayak ini bener atau enggak sih. Kayak tiap hari berasa stuck, down. Cuman ya untuk kayak supaya aku kayak tetap termotivasi, kayak aku cuma kayak ngikutin diriku, I chose this, kayak don't give up, I chose this thing, keep moving, walaupun walaupun susah, walaupun kayak sometimes I cannot see the light at the end of the tunnel, keep moving, don't give up on this, keep moving. Kayak if high school taught me something, itu kayak jangan nyerah. Karena pertama kali aku berasa kayak gak boleh nyerah tuh waktu aku mesti kuliah ke luar negeri kan, kayak itu beneran kayak aku perjuangin habis-habisan sampai dapet scholarship. Sekarang tuh kayak masih mental yang sama aku apply buat diri aku sendiri kan, apalagi sekarang lagi coba karir di dunia konten yang extremely competitive. Itu kayak don't give up, walaupun pagi bangun kayak merasa mau kayak capek gitu kan ya, kayak gitu. Tuh ngeliatin video performance-nya jelek, kayak tambah stres lagi. Cuman kayak gitu kayak ya nggak boleh nyerah, kayak I chose this, I better do it. Kayak the hardest part tuh sebenarnya itu kayak keeping your heads up ketika challenge-nya banyak banget gitu. Karena kayak kita kayak aku juga ada tendensi kayak when things like too stressful, aku kayak capek gitu kan. Tapi tuh kayak constantly putting yourself, kayak harus kayak tetap bisa, kayak tiap hari capek pakai banget. Tapi ya notabene mungkin karena aku suka, jadi kayak ada internal motivation-nya juga gitu kan, yang bisa kayak aku kayak tetap harus improve whatever happen, kayak gitu deh. Jadi yang mendorong juga karena suka dengan dunia ini, jadi ada internal motivation-nya itu. Karena ada internal motivation, karena jujur kok nggak suka banget itu ya. Apalagi kan aku kan mainnya di YouTube yang kompetitif pakai banget itu. Dan apalagi itu kan bukan kayak TikTok yang kayak ngedit video. Kalau TikTok ke 30 detik yang simpel-simpel kan bisa. Kalau dia kan aku full length video gitu kan. It takes hour.
kayak 6 jam 8 jam kayak gitu karena kayak capek di situnya, belum lagi kalau ada kerjaan atau lagi ada project-project gitu kan mesti di-balance semuanya kayak gitu. Ya aku nggak tidur, begadang ngerjain editan semua tuh akhirnya ya dikerjain semua. Tapi begitu misalnya videonya selesai nih, upload ke internet, wah kok performanya jelek sih, itu kan langsung pasti down banget kan. Itu yang aku alamin sehari-hari. Cuma pikiranku kayak ya udah, this is reality, lu sign up for this ya mesti tahan bantingnya di sini. Apalagi kan kita kan kebiasa lihat numbers tuh, lihat angka, kita semua lihat angka. Aku terobsesi banget dengan angka. Makanya dulu waktu STEMA nilaiku bagus-bagus bu, karena suka banget lihat angka. Apa namanya? Tapi kayak the higher the number the better is gitu kan. Kayak selalu liatnya angka kayak gitu. Tapi aku nggak sengaja tuh mengasosiasikan angka dengan personality aku. Dan itu yang unhealthy buat aku kan. Itu kayak kalau nilaiku jelek aku juga jelek, kalau nilaiku bagus aku aja bagus. Itu mindset yang sangat toxic. Walaupun awalnya tuh aku gunain buat kayak motivasi toh. Nah cuman sekarang aku masuk di dunia konten di mana everything is about numbers, everything about metrics. Itu aku harus nemuin balance di mana kayak aku ngeliat angka tapi juga aku mesti nge-appreciate kayak my own creativity dan my own personality gitu kan. Kayak gimana aku menemukan kayak sweet spotnya gitu, kayak medianya gitu antara kayak numbers yang aku harus increase terus tapi juga dengan my own creative decision di internet gitu deh. Ya, soalnya numbersnya itu kan gak selalu naik terus ya, kadang-kadang ada yang turun, ada yang turun dikit, bahkan mungkin ada momen yang anjlok banget gitu. Anjlok banget. Dan ya itu kan emang di dunia konten kayak gitu kan. Apa kalau you independent content creator itu kayak ya berarti mesti liatin angkanya terus tiap hari kayak gitu tuh yang bikin stres pakai banget. Tapi aku cuma mikir kayak well it is what it is. Kayak aku tahu going into this career it's not going to be easy in any shape or form. Kayak namanya itu kan jatuhnya kan kayak you kerja sendiri gitu kan. Dan the best way that I've heard from someone itu kayak basically content creator, if you want to be independent content creator gitu, apalagi YouTube karena aku fokusnya ke sana tuh kayak it's basically like running your own business. Kayak orang kan kirinya kan kerja konten, kerja sosial media it's fun karena ada kamera ngedit gitu ya, it's fun sampai gak bisa tidur sampai jam 5 pagi karena ngedit terus. Tapi ya itu jatuhnya tuh kayak running your own business kayak gitu, kayak mesti disiplin, konsisten. Aku aja konsisten masih agak susah karena kayak tabrakan dengan schedule sehari-hari kan. Tapi mesti disiplin dan gak boleh cocky gitu, harus keep yourself humble, learn everything from beginning. Kayak maybe you thought kayak gue udah bisa semua gitu kan, besoknya ternyata kayak gue nggak tahu apa-apa kayak gitu tuh. Kayak tiap hari tuh kayak gitu. Jadi mesti open for new experience, keep learning, you'll never stop learning, kayak gitu. Dan untuk terjun ke dunia ini juga mungkin beberapa bulan pertama juga atau berapa tahun pertama mungkin lagi kayak nggak mungkin bisa dapetin kayak duit balik atau apa sih, nggak bisa dapetin modal balik gitu kan. Tapi ya it is what it is, kayak tetap perjuangin aja. Kayak kadang berasa kayak kok progresku slow ya, kita kayak lihat orang lain gitu, lihat motivator bilang kayak progresnya cepet kok, 5 bulan udah bisa sukses. Ya top 1% iya, sisanya enggak. Dan mindset yang aku baru terapin untuk diriku sendiri itu adalah kayak aku sendiri mau dengan progress yang cepet gitu kan. Kayak fast progress, fast success, everyone wants that. Kayak confidence boost, ego boost gitu. Tapi kayak the more I think about it, kayaknya fast success juga tuh nggak sustainable untuk karir dan untuk community dan untuk maybe my own personality. Jadi kalaupun misalnya slow growth itu juga maybe you will not see the result right now, tapi kayak pelan-pelan jalan, pelan-pelan improve yourself gitu. Terus quote yang aku dengar dari internet tuh kayak slow motion is better than no motion at all. So as long as you keep wake up every day and then like, do something kayak buat lu kayak mendekati dengan goal kamu, I think that's enough. Walaupun susah untuk menerapkan ke mindset itu, tapi ya harus coba pelan-pelan mengapresiasinya kayak gitu deh. Oke. Bagaimana cara kakak tetap otentik dan percaya diri dalam mengekspresikan diri di era digital ini? Stay authentic. Gimana ya? Banyak sih experimenting once again.
Terus kayak reflection salah satu yang aku pakai sih, karena when it comes to like content, apalagi di digital era ini, one thing that a lot of people appreciate tapi juga sering di-ignore sama content creator, it's storytelling. Itu yang orang-orang fokuskan, karena kayak you can have like a good camera, videonya bagus banget, audionya bagus banget, tapi kalau nggak ada storytelling ya mungkin performance-nya masih bagus tapi nggak ada kayak feelingnya gitu. Feelingnya kayak hilang gitu kan. Dan itu yang something kayak a lot of people miss when it comes to social media and content creation, karena kita mikirnya kayak mau videonya estetik, mau apalagi kayak mau color gradingnya bagus banget, mau yang content trending, but there's no storytelling behind it. Dan lately apa yang aku tahu juga, people want storytelling, people wants to know like your life or anyone's life, karena kayak what social media is not good, okay, social media kayak ada good dan badnya gitu kan. Tapi kayak one of the good thing of social media tuh kayak social media tuh able to connect everyone like from the whole world, kayak jadi kita di Indonesia bisa komunikasi dengan teman kita yang di US or something gitu. Jadi aku upload video tuh bisa kayak di enjoy sama teman orang-orang di luar negeri kayak gitu kan. Dan itu mereka pasti juga kayak ada curiosity kan, kayak ini orang siapa nih, kayak dia tinggal di Indonesia kayak gimana nih, kayak gitu. Dan tuh harus ada kayak cohesive storytellingnya gitu, kayak about your life, about your belief, your personal brand. Ya itu maksudnya ke personal branding tadi sih, tapi kayak itu yang bikin kamu authentic, itu yang bikin kamu kayak stand out. Dan the thing is like in social media ya, you harus menemukan kayak what makes it you, dan apa yang bikin kamu berbeda dari ribuan orang lainnya. Karena ini applies buat not only social media or content creation, it applies for any other job, especially extremely competitive gitu. Kayak you tuh harus bisa kayak make something extremely different, extremely authentic against like 100,000 people gitu. Kayak how you can make that, kayak make yourself stand out gitu kan. Itu yang paling susah. Dan tuh ya authentic. Dan begitu when it comes to authentic itu ya banyak juga. Bisa dari fashion, lagu, color grading, storytelling, semuanya tuh kayak dihitung semua. Kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti sama kayak orang lain kan, kayak mungkin dianya udah lebih naik, kitanya masih baru mulai nih. Pasti bakal ada yang accuse kayak kamu nge-copy ini gitu. Bisa kayak gitu. Atau lebih simpelnya kayak bahkan dari consumer standard aja, kayak misalnya kita lihat content creator A, stylenya A, content creator B ikutin stylenya A, content creator C ikutin stylenya A, semuanya sama kan. Dan begitu kita di-present dengan hal yang sama semua, bosen. Adanya nggak ada kayak nggak mau ngeklik, karena kan gue udah nonton yang content creator A punya tipe video, ngapain gue mesti nonton yang lain, karena modelnya sama semua, gayanya sama semua, it's all the same. Itu kayak basically you presented like a junk food, like a McDonald's food. Disuruh milih ya pilihnya yang satu aja, yang lain gak mau dipilih gitu kan. Dan basically ya harus somehow you mesti nemuin kayak hal yang bikin kamu authentic, yang bikin orang kayak I want to watch your video, I'm going to click on that. Itu kayak gitu. Itu yang kayak karena kompetisinya di situ. Kompetisinya tuh di situ. Kayak itu yang paling susahnya tuh di situ. Kira-kira kakak ada saran gak untuk siswa-siswi Stella Maris yang ingin mengejar karir di bidang kreatif atau media sosial? Start early kalau bisa, tapi do not quit school, stay in school. Karena aku tahu kebiasaan orang-orang pengen social media sekarang nggak mau kuliah, no, stay in school. Terus belajar pelan-pelan, belajar autodidak juga bisa, karena aku juga belajarnya sendiri kan. Start early, tapi mulai dari hal-hal yang simple-simple gitu. Cuman kan sekarang dengan TikTok, Instagram Reel, YouTube, whatever, like sekarang udah banyak banget tuh. Itu ya pakai buat practice, pelan-pelan practice-nya aja dari situ. Terus mulai menitinya dari situ aja sih. Nanti makin lama makin bagus. Karena aku juga startnya agak telat, karena aku startnya di kuliah tahun kedua gitu. Itu baru mulai kayak fokus banget gitu. Mungkin kalau aku start waktu dari SMA, skillku mungkin lebih banyak lagi. Tapi kayak at least you started. Dan kalau masih SMA mau coba aja, go for it gitu sih. Walaupun malu gitu toh. Malu. Walaupun embarrassing, walaupun takut diomongin orang. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, Kak.
Terima kasih udah sharing dan story-nya itu benar-benar inspiratif. Buat kalian yang dengerin, semoga podcast ini bisa menjadi motivasi kalian untuk mengejar impian kalian. Nantikan Stema Talks alumni selanjutnya, akan banyak kisah inspiratif dari para alumni Stella Maris School. Buat kalian yang tertarik untuk lebih banyak tahu tentang Stella Maris School, silahkan follow sosial media Stella Maris. Ada Instagram @stellamaris.sch, ada YouTube Stema TV, dan ada juga TikTok kami yaitu Stella Maris School. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami www.stellamaris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Akhir kata dari saya Angelika Dan aku Audrey. Kami pamit dan see you. Bye-bye. Bye-bye.